Selamat datang di Abjasi, Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia. Abjasi merupakan asosiasi bagi perusahaan atau individu pengguna jasa security di Indonesia. Visi kami adalah menuju industrial security yang adaptif terhadap dinamika risiko keamanan dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang aman dan berkelanjutan. Melalui semangat sinergi dan kerjasama, Abjasi menggandeng semua pihak untuk bersama-sama menjadi bagian dari organisasi dalam menetapkan dan meningkatkan standar kualitas keamanan di Indonesia. Dalam rangka mempromosikan aspek keamanan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam menciptakan rasa aman, Abjasi menggunakan platform media sosial yang mampu menjangkau khalayak secara luas dari beragam latar belakang dan wilayah. Dengan konten edukatif dan menarik, Instagram Abjasi memberikan tips, sosialisasi, dan pengetahuan seputar keamanan, sehingga masyarakat dengan mudah memahami dan sadar akan pentingnya keamanan dalam segala aspek aktivitas kesehariannya. Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia melalui channel YouTube-nya menyajikan beragam program acara, liputan, dan pengetahuan seputar keamanan dengan konten visual yang menarik. Selain Instagram dan YouTube, Abjasi juga hadir di Twitter. Selain aktif dalam mempromosikan aspek keamanan kepada masyarakat, Abjasi turut membuat produk standar keamanan yang dibutuhkan oleh dunia bisnis dan industri. Tahun 2022 ini, dengan bangga, Abjasi meluncurkan standar pengamanan sektor usaha jalan tol yang diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan pengelola jalan tol di Indonesia. Kontribusi dan kerja keras kami tidak akan dapat terwujud apabila dalam penyusunan standar pengamanan ini tidak dibantu oleh mitra-mitra kerja kami. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Astra International Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, PT Hutama Karya Persero, PT Astra Tol Nusantara yang telah membantu kami dalam menyusun dan mewujudkan standar pengamanan ini. Di masa yang akan datang, Abjasi akan membuat beragam pedoman pengamanan bagi sektor bisnis dan industri lainnya di Indonesia. Untuk itu, kami mengundang peran aktif dari sahabat dan anggota Abjasi untuk turut menyumbangkan ide dan pemikiran demi kemajuan industrial security di Indonesia. Sahabat Abjasi, silakan mengunjungi seluruh media sosial kami untuk mendapatkan informasi dan perkembangan aktivitas kami selanjutnya. Halo, apa kabar sahabat Abjasi dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan podcast Abjasi. Seperti yang teman-teman sahabat Abjasi ketahui bahwa kegiatan podcast ini kita selalu menampilkan narasumber dari beragam industri dan juga dari beragam keilmuan yang pastinya kita akan membahas terkait dengan aspek keamanan yang ada di Indonesia. Nah, ya pada hari ini kita telah hadir di studio Abjasi seorang yang bisa dikatakan luar biasa nih pada hari ini. Selamat pagi, Bapak Insinyur Subhan ST MPSDA IPM. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa sekalian. Aduh, apa kabar nih Pak? Salam sehat selalu Pak Leo. Salam Pak safety dan security. Luar biasa. Luar biasa. Nah, tanpa berbasa-basi lagi nih Pak Subhan. Oh iya Pak Subhan, sebelum kita mulai ini biasa kita di podcast Abjasi ini kita kalau menyapa tuh supaya nggak kaku, kita manggilnya Om nih. Siap. Jadi boleh ya kita panggil Om ya, biar nggak kelihatan kayaknya terlalu kaku banget gitu ya. Boleh. Oke Om Subhan, kebetulan Om Subhan ini sahabat Abjasi, kesehari-harian beliau sebagai Sekjen Abjasi. Nah pada hari ini luar biasa beliau sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan sahabat Abjasi untuk membahas terkait dengan
keamanan, keselamatan dan keberlanjutan usaha, begitu ya Om Subhan ya. Nah Om Subhan mungkin bisa cerita sedikit nih, kok Om Subhan bisa tertarik terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan nih, kenapa nih Om? Ya, makasih Pak Leo. Ini Pak Leo nih Ketua Umum Apjasi ya. Jadi pertama, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Apjasi dan pemirsa di YouTube maupun lain-lain media. Pagi hari ini saya bersyukur ya bisa diundang dan hadir di acaranya Apjasi Podcast. Tentu keselamatan dan keamanan ini adalah satu hal penting yang merupakan hak asasi manusia nih. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan hidup gitu dan lain sebagainya, tentu ini hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Safety, secure dan sebagainya ya. Maka penting bagi kita untuk berupaya terlibat aktif dalam memastikan keamanan dan keselamatan itu terwujud semakin baik di setiap sektor usaha dan di setiap aktivitas, terutama yang mendukung perekonomian ya. Jadi itu penting sekali. Mengapa kemudian saya terlibat dengan Apjasi, terlibat di forum QHSE BUMN Konstruksi dan juga beberapa organisasi lainnya yang berupaya konsisten untuk memastikan budaya keselamatan dan keamanan itu terwujud, karena outputnya adalah membantu memastikan keberlanjutan usaha dan daya saing nasional. Nanti akan kita sampaikan di diskusi berikutnya Pak Leo. Baik Om. Om, kesehari-hariannya selain tentu sebagai Sekjen Apjasi, mungkin Om bisa cerita sedikit keseharian Om sebagai profesional dan juga istilahnya praktisi di bidang keamanan dan juga keselamatan ini seperti apa Om? Ya, makasih Om Leo. Ya, memang saya terlibat di kegiatan keamanan dan keselamatan ini tidak tiba-tiba gitu ya. Awalnya memang bergerak di engineer sektor konstruksi, dari mulai level staff, kemudian kepala seksi teknik, kemudian kepala lapangan sampai kepala proyek, tentunya proyek yang medium sampai yang terbesar juga pernah. Ini menarik karena proyek-proyek saya yang dulu saya kerjakan itu lebih banyak proyek gedung Pak Leo, high risk building ya, dimana high risk building itu managingnya dengan area yang terbatas tapi vertikalitasnya jalan terus gitu ya. Dan karakter khusus di bangunan gedung tinggi adalah bahwa perimeter samping kanan kiri depan belakangnya itu adalah warga atau bangunan existing punya orang lain. Nah, kemudian itu menjadi satu paksaan bagi kita agar setiap perencanaan dan aktivitasnya berbasis preventif terhadap risiko-risikonya, termasuk risiko keamanan dan keselamatan lah ya. Nah kemudian setelah kita tahu manfaatnya bisa memanaging keselamatan dan keamanan itu cukup baik, maka progres dan juga keberlanjutan dari proyek itu sendiri akan terkendali, baik dari sisi waktu, biaya, mutu dan juga reputasinya. Reputasi ini jangan salah karena cukup penting ya Om Leo ya, karena menyangkut dukungan semua pihak terhadap keberadaan proyek itu sendiri, warga, pemerintah setempat, lembaga sosial masyarakat dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga setelah itu sampai ke level lebih tinggi lagi dengan amanah yang lebih tinggi lagi, kemudian menjadi satu kebiasaan bahwa setiap hal itu ya harus dimanage dengan prioritas berbasis risiko, terutama risiko keselamatan dan keamanan. Ya. Begitu Om Leo. Om, banyak mungkin di sahabat Apjasi dan juga di masyarakat itu sering kadang-kadang bingung nih Om, apa sih bedanya antara keselamatan dan keamanan nih Om gitu. Kadang-kadang kan masih banyak yang mungkin menganggap bahwa ini suatu hal yang sama gitu ya Om ya. Nah mungkin Om bisa cerita sedikit sebenarnya apa sih esensi terkait dengan keselamatan dan keamanan ini Om? Ya sebetulnya diksinya mungkin berbeda ya, tapi output dan substansinya menuju ke hal yang sama, goalsnya ya. Apa tuh Om?
Goalsnya keselamatan keamanan ya tentu pertama menjaga masyarakat atau orang-orang sekitar dari resiko insiden, accident atau fatality case lah ya. Apapun itu, apakah kesehatan, berkendara, konstruksi dan sebagainya. Outputnya ke sana. Terus output berikutnya adalah ketika itu terjadi dan bisa dikendalikan secara terus-menerus Om Leo, tentu akan membantu keberlangsungan usaha dari organisasi atau proyek yang kita jaga tadi gitu loh ya. Karena ya tadi dukungan semakin tinggi, kemudian stakeholder semakin percaya, lalu semua yang terlibat terjamin kesehatan dan keselamatan serta keamanannya sehingga produktivitasnya akan tinggi. Nah begitu sudah produktivitas akan tinggi kan waktunya lebih terjaga, biayanya ada saving cost. Dan ujung-ujungnya semua yang terlibat akan happy gitu ya. Happy itu kan salah satu indikatornya adalah kesejahteraan ya. Kesejahteraan didapatkan, perusahaan juga mencapai target yang ditentukan dan sebagainya. Tentu ini yang menjadi dasar kenapa keselamatan keamanan itu terus dikumandangkan atau diutarakan dan kemudian menjadi slogan penting dari seluruh aktivitas yang berisiko tadi. Kan sering kita lihat ya hampir di setiap aktivitas gitu, safety first, security prior dan sebagainya. Nah itu berarti indikasi memang semua orang berharap dan punya ekspektasi lebih terhadap fokus para manajemen dan semua orang yang terlibat dalam masalah safety dan security atau keamanan dan keselamatan tadi. Tapi ada satu hal yang menurut saya berbedanya sangat kontras antara keselamatan keamanan. Kalau keselamatan itu dominan ke fisik ya, tapi kalau keamanan itu ada non fisiknya juga. Misalnya non fisiknya itu keamanan data, keamanan hal-hal lain ya, strategi dan sebagainya. Tapi kalau keselamatan dominan ke fisik, walaupun ada juga unsur non fisiknya ya, yang intangible-nya itu aja yang membedakan. Kalau yang lainnya hampir sama, outputnya pun saya pikir sama dan satu dengan yang lainnya berkesinambungan atau berkaitan. Misalnya sesuatu yang dinyatakan selamat itu udah pasti aman, tapi sesuatu yang dinyatakan aman itu seperti apa keselamatannya kan prosesnya harus kita lihat. Betul. Jadi keselamatan tuh satu rangkaian sistem yang harus dilakukan untuk terwujudnya rasa aman. Betul. Itu paling atau selamat beraktivitas dan lain-lain. Begitu Om Leo. Ya, seperti yang kita ketahui Om ya, bahwa aspek keselamatan dan juga keamanan itu ujung-ujungnya adalah untuk memastikan agar keberlanjutan usaha itu dipastikan terus langgeng gitu ya Om ya. Iya. Artinya kan dua-duanya ini kalau misalnya terjadi sesuatu pasti ujungnya akan berujung pada keluarnya biaya gitu ya Om ya. Jadi perusahaan harus mengeluarkan biaya dan juga perusahaan harus istilahnya menanggulangi terkait dengan mungkin kalau di keselamatan terkait dengan accident ya, kalau di keamanan mungkin terkait dengan terjadinya aksi kriminalitas atau terjadinya gangguan ya Om ya. Nah kembali lagi Om tadi menyampaikan bahwa intinya keselamatan dan keamanan itu menjadi hal yang penting. Tapi kan tidak semua perusahaan menganggap itu suatu hal yang penting Om. Gitu kan Om ya. Ya masih banyak perusahaan yang fokusnya pada bisnis oriented gitu ya Om ya. Nah, bagaimana upaya yang harus kita lakukan nih Om? Om sebagai istilahnya expert ya di bidang keselamatan dan keamanan, bagaimana kita bisa memastikan kepada manajemen agar manajemen itu mau kemudian peduli atau bahkan yang lebih jauh lagi mereka mau memberikan expense atau cost terkait dengan keselamatan dan keamanan ini. Ya, ini menarik ya. Jadi memang tidak tutup mata ya. Kita selalu menghadapi semua manajemen dari organisasi atau institusi itu beda-beda. Dan walaupun kampanyenya terus-menerus atau masif, tetap faktanya bisnis oriented itu menjadi sasaran utama. Karena itu langsung berhubungan dengan keberlangsungan usaha. Nah, tapi begini,
Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan global gitu, apalagi yang berkelas dunia yang sustain gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang, itu hampir kalau kita tracing dari data hampir tidak ada satu pun yang dalam historicalnya mengesampingkan aspek keselamatan dan keamanan sebagai hal yang integrasi dengan proses bisnisnya. Contoh misalnya yang berlangsung lama kan ada banyak perusahaan-perusahaan global ya. Tapi sebaliknya contohnya Astra lah. Astra kan udah sangat lama ya. Pak Leo juga di Astra. Kemudian contoh yang lain adalah yang berkebalikannya, yang ketika dia tidak konsisten atau relatif mengesampingkan aspek keamanan dan keselamatan, walaupun pada periode kejayaannya itu sangat bagus kinerjanya, tapi pada titik tertentu di mana dia mengesampingkan atau tidak konsisten, kemudian terjadi ketidakseimbangan antara semangat dan tujuan bisnis dengan semangat dan tujuan keselamatan keamanan. Itu data menyajikan bahwa bangkrut gitu loh, atau hasil usahanya akan decline atau akan menurun dan pelan-pelan akan semakin kecil gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita melihat beberapa maskapai penerbangan gitu ya. Maskapai penerbangan kan banyak yang sudah besar pada eranya, tapi karena kurang konsisten dalam menerapkan keselamatan dan keamanan, begitu terjadi insiden jatuh atau kecelakaan penerbangan, dia langsung tutup gitu ya. Langsung tutup. Ada beberapa baik di negara kita maupun di luar negeri. Kemudian ada perusahaan tambang yang kalau kita ingat 2004 yang lalu kena isu lingkungan ya. Artinya keselamatan terhadap lingkungan juga penting. Jadi makanya tadi keselamatan keamanan itu tidak hanya langsung kepada manusia, tapi terhadap lingkungan juga bagian dari hal penting gitu. Begitu perusahaan tambang tadi terjadi isu lingkungan, maka isu itu kemudian menyebabkan mereka juga menuju kebangkrutan dan tutup sekarang. Nah, itu juga berarti salah satu indikator bahwa keamanan dan keselamatan ini adalah salah satu alat atau instrumen penting untuk menjamin keberlangsungan usaha. Karena tadi kita akan lebih produktif, semua stakeholder akan mendukung dengan reputasi yang baik, lalu resiko negatif akan bisa dikurangi, dan terakhir akan menjadi satu daya saing perusahaan itu sendiri gitu loh. Daya saing itu gimana ya? Kita kalau tender atau kompetisi global itu salah satu yang dinilai adalah ESG ya, Environment, Social and Governance. Bagaimana kita juga sepakat bahwa bisnis harus terintegrasi dengan keamanan, keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Bahkan harus juga harmonis dengan keseimbangan sosial gitu loh ya. Nah, kalau itu bisa terwujud dengan baik, tentunya tadi keamanan keselamatan akan menopang bisnis itu terjaga. Nah, kita juga ngelihat ya sekarang perkembangan banyak perusahaan-perusahaan perbankan. Nah, ini bicara keamanan lagi nih, Om Leo. Jadi kalau keamanan pada sektor perbankan itu tidak hanya fisik ya. Memang kalau ada ancaman bom atau apa itu kan sangat bahaya ya, karena data-data semua mungkin akan berisiko. Tapi yang tidak kalah penting di sektor tersebut, sektor jasa keuangan, adalah keamanan data. Karena keamanan data ini penting ya, orang banyak pembobolan rekening, ya kan, saldonya hilang. Kemudian banyak juga, misalnya data-data consumer ya, atau customer itu, consumer atau customer tadi, kemudian tercecer kemana-mana dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Artinya itu sangat penting. Hampir semua sektor sudah membuktikan bahwa dengan data, keamanan dan keselamatan mampu menjaga perusahaan atau organisasi dalam bisnis yang berkelanjutan. Seperti itu Om Leo. Ya. Om, tadi waktu kita belum mulai nih sempat diskusi ya bahwa aspek penting dalam hidup itu sebenarnya masalah waktu, Om. Ya. Jadi relevan dari diskusi kita pada hari ini bahwa apabila terjadi sesuatu, apakah itu terkait dengan keselamatan dan juga keamanan, kita tidak bisa memutar kembali gitu ya. Artinya bisa saja kejadian itu akhirnya membuat bisnis berhenti gitu ya. Dan pada saat bisnis berhenti kan ada hitungan biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Nah, kalau menurut Om sendiri sebenarnya
kendala apa sih Om yang kira-kira mungkin menjadi suatu obstacle gitu ya, atau menjadi hambatan dari dunia usaha gitu ya dalam menerapkan aspek keselamatan dan keamanan ini di dalam proses bisnis mereka gitu. Menurut Om sebenarnya kendalanya apa sih kalau di Indonesia ini? Ya, makasih Om Leo. Jadi ini juga sekaligus menjelaskan pertanyaan tadi juga ya, bahwa obstacle yang paling besar menurut saya adalah pemahaman para leaders dalam organisasi atau company atau corporate dalam memaknai keselamatan keamanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan harus terintegrasi dengan proses bisnis. Itu penting, paling penting. Pemahaman atau awareness atau komitmen lah ya. Kalau manajemen atau leader dalam satu organisasi tidak cukup memaknai dengan dalam gitu apa yang dimaksud dengan integrasi tadi, relatif pemikirannya adalah bahwa keamanan dan keselamatan itu hanya sebagai pelengkap. Mindsetnya ya. Kemudian kalau ada extra cost atau extra effort dalam mewujudkan keamanan keselamatan yang baik, itu biasanya kemudian dianggap sebagai beban. Nah, kalau sudah dianggap sebagai beban, biasanya dalam proses bisnis yang sasarannya pasti produktivitas, efisiensi, efektivitas dan sebagainya, itu relatif akan menjadi item yang dicoret duluan. Kalau ada strategi efisiensi dan sebagainya, oh ini hanya pelengkap nih gitu loh, jadi nggak terlalu signifikan dan sebagainya. Itu yang menjadi obstacle utama. Yang kedua adalah masih sangat jarangnya media mengekspos sampai dengan detail gitu efek dari menerapkan keselamatan dan keamanan terhadap keberlangsungan usaha. Artinya endorsement dari semua pihak yang yakini bahwa itu benar terjadi itu harus terus masif dilakukan. Nah, obstacle ini terjadi karena kita mungkin kurang masif ya. Cerita-ceritanya tuh hanya dari level bawah, level menengah ke bawah. Kalau yang cerita misalnya mohon izin CEO-nya Astra atau misalnya CEO-nya BUMN atau misalnya para pejabat lain yang yang berpengaruh lah ya, itu mungkin akan berbeda mindsetnya. Kemudian obstacle yang ketiga, ekosistem bisnis. Jadi pernah suatu ketika kita bekerja dengan mitra dari Jepang misalnya. Itu biasanya dalam satu proyek kerjasama itu relatif akan sangat bagus implementasi dan konsistensi komitmen keamanan dan keselamatan. Karena ekosistemnya mendukung gitu loh ya. Dianya aware, kitanya dipaksa aware, kemudian dievaluasi rigid dan sebagainya, jadi bagus gitu. Tapi begitu kita dapat partner yang tidak seperti tadi, itu juga tantangan tersendiri gitu loh ya. Nah, harapan kita kan 3 aspek penting ini, ekosistem bisnis, komitmen manajemen, dan juga sosialisasi terus-menerus betapa pentingnya itu terhadap bisnis, ini menjadi kendala tersendiri dalam tidak sama ratanya penerapan keamanan keselamatan di setiap perusahaan. Betul. Dan tadi yang harus perlu diingat ya, kalau saat ini misalnya perusahaan itu maju dengan menerapkan keamanan dan keselamatan seadanya gitu, itu bukan berarti kemudian menjamin keberlanjutannya. Yang sedang kita bahas kan keberlanjutannya. Betul. Kalau jaya pada era tertentu dengan penerapan yang seadanya itu kalau saya bilang rezeki lah ya. Tapi kita jangan membiasakan yang tidak sesuai gitu loh ya. Ya harus kita ingetin terus bahwa penerapannya harus di-increase, kemudian kampanyenya harus masif, para leader harus mendukung dan sebagainya. Karena itu kaitannya dengan cost, kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan sumber daya, kaitannya dengan proses bisnis yang harus lebih tertib lagi gitu. Itu aja Om. Om, ini kan kebetulan kita nih beraktivitas di Asosiasi Pengguna Jasa Security nih Om ya. Artinya fokus kita di aspek keamanan gitu Om. Banyak dari sahabat-sahabat Abjasi itu sering kadang-kadang ngobrol Om, membandingkan antara aspek keselamatan dan keamanan. Banyak dari sahabat Abjasi menyampaikan kalau aspek keselamatan itu dari sisi regulasinya sangat mendukung. Dalam arti law enforcement-nya itu clear gitu loh.
Artinya kalau misalnya terjadi sesuatu, apalagi fatality gitu ya, menimbulkan korban jiwa kan udah pasti pidana kan Om. Iya. Gitu. Nah yang sulitnya di aspek keamanan nih Om gitu. Karena dasar atau hukum atau perundang-undangannya kan tidak mengatur terkait dengan aspek istilahnya adanya suatu punishment kalau misalnya perusahaan tidak menjalankan pengelolaan pengamanan yang baik misalnya gitu. Nah ini akhirnya kan menimbulkan istilahnya kayak jomplang lah gitu ya. Belum lagi masih banyak dari mungkin masyarakat dan juga dunia usaha melihat aspek keamanan itu hanya sebatas pada pengamanan secara fisik saja, artinya hanya sebatas teman-teman yang ada di lapangan gitu ya Om ya. Nah ini gimana ya Om ya, artinya menumbuhkan semacam awareness gitu ya, bahwa aspek keamanan ini juga sama pentingnya loh dengan keselamatan gitu. Walaupun kalau keselamatan itu bisa terjadi suatu fatality yang menimbulkan korban jiwa itu ada aspek pidana, tapi keamanan ini juga tidak kalah penting gitu ya untuk menjadi suatu perhatian gitu. Ya, memang kita sebenarnya Pak Om Leo ya, kita sudah ada regulasi mengenai keamanan, di mana dalam peraturan di kepolisian itu dari mulai undang-undang kepolisian, peraturan Perkap atau peraturan Kapolri dan sebagainya. Sasaran utamanya salah satunya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat gitu ya. Nah kemudian dalam regulasi internasional juga sebenarnya sudah sangat diatur dalam ISO dan sebagainya. Hanya saja karena mindset keamanan ini sementara yang ada di kita itu kurang lebihnya adalah security gitu ya. Jadi kalau bicara security itu udah paling detil-detilnya bicara pengamanan dan keamanan sebenarnya. Padahal satpam gitu ya. Padahal dalam proses atau dalam keamanan atau pengamanan tadi itu adalah sistem yang sangat komprehensif gitu ya. Ada planningnya, kemudian ada sumber daya yang harus dibuat, kemudian ada pelaksanaan operasional pengamanan dari pengamanan umum, pengamanan khusus dan sebagainya. Belum lagi cyber security-nya harus dijalankan juga kan. Terus evaluasi, monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Jadi sebenarnya hampir sama sih prinsip-prinsip atau regulasi keselamatan dengan keamanan tuh cara berpikir dan juga mengelolanya secara substansi elemen itu hampir sama. Hanya di keamanan karena dipahaminya adalah tugas para pihak yang terkait atau aparat yang terkait ini yang menjadi obstacle tersendiri gitu loh ya. Padahal kalau bicara keamanan itu begitu terjadi saja itu efeknya massal gitu ya. Tapi keselamatan kan belum tentu massal. Ya kan? Misalnya ancaman bom atau kebakaran atau misalnya perampokan atau segala macam lah yang kaitannya dengan tangible security gitu ya. Itu dampaknya massal sebenarnya. Tapi karena berpikirnya oh itu kan tugasnya kepolisian, oh itu kan tugasnya satpam dan sebagainya. Jadi seolah-olah semua komponen yang terlibat itu dianggap atau menganggap tidak perlu melibatkan diri gitu loh ya. Kalaupun ada sebagian itu ya karena kepedulian aja gitu. Nah, tapi kalau keselamatan kan sudah sering kita ingetin gitu ya. Oh, setiap lantai harus ada captain floor. Oh, setiap satu organisasi harus ada ahli keselamatan A, keselamatan B dan sebagainya. Nah, yang terpenting menurut saya untuk menyeimbangkan semangat atau komitmen keamanan dengan keselamatan salah satunya adalah law enforcement ya. Jadi bagaimana peraturan-peraturan keamanan yang saat ini ada tuh di cascading ke semua perusahaan dalam bentuk peraturan atau kebijakan perusahaan gitu, security policy lah intinya. Tadi di situ udah bicara polanya, udah bicara struktur organisasinya, sudah bicara sertifikasi personilnya gitu kan. Dan sumber daya yang harus dipenuhi gitu loh. Misalnya peralatan preventif, peralatan kuratif, lalu peralatan tanggap darurat dan alur komunikasi koordinasi dengan aparat yang bertanggung jawab atau yang terkait itu seperti apa gitu. Nah, ini yang merupakan tugas Satjasi dan seluruh stakeholder yang ada kaitannya dengan semangat menegakkan budaya keamanan di Indonesia bersama Polri tentunya
Kabaharkam dan jajarannya untuk giat dan konsisten mengkampanyekan ini di semua sektor usaha dan perusahaan. Ya kalau bisa jadi syarat keberlangsungan usahanya perusahaan selain ISO yang sudah ditetapkan itu ada misalnya menerapkan sistem manajemen pengamanan gitu. SMP berdasarkan Perpol 07 2019 atau pembaharuannya gitu ya. Sehingga nantinya semangat yang tadi sudah sangat bagus di safety itu sama implementasinya dengan semangat dalam menerapkan keamanan gitu atau pengamanan yang ada di perusahaan atau organisasi. Begitu Om Leo. Ya Om. Jadi yang paling penting sebenarnya membangun budaya ya Om ya. Kalau di safety atau di keselamatan kan ada budaya selamat di dalam lingkungan pekerjaan gitu. Di keamanan juga harusnya ada ya Om, gitu. Menumbuhkan budaya aman gitu ya Om ya. Gitu. Yang paling sederhana sebenarnya kan kalau di lingkungan kerja itu peduli terhadap aset pribadi dan aset perusahaan kan gitu ya Om ya. Iya. Nah, itu yang mungkin perlu untuk didorong gitu ya Om ya. Betul. Memang itu penting ya. Pentingnya itu karena tadi yang masalah keamanan ini perlu ditingkatin terus-menerus karena langsung berdampak terhadap orang banyak tadi. Dampaknya tuh massal gitu loh. Kemudian yang kedua terkait dengan kepercayaan stakeholder kunci nih. Kalau perusahaan atau organisasi atau kegiatan sudah dinyatakan kurang aman gitu ya, itu mempengaruhi semua orang loh, termasuk para investor, lenders, pendana, mitra strategis dan sebagainya. Dan kita bisa bayangkan ya, kalau ada travel warning aja nih, misalnya habis ada kejadian huru-hara di satu kota atau satu negara gitu ya. Terus kota lain atau negara lain mengeluarkan travel warning bagi kota atau negara tersebut karena keamanan yang tidak bisa dipastikan terjaga gitu. Itu dampak ekonominya besar sekali. Investor tidak masuk, organisasi atau kemitraan juga terkendali, aliansi bisnis juga terkendali dan dan lain-lainnya akan menjadi susah ya, akan terkendala. Terkendalinya itu kalau keamanan ataupun keyakinan para pihak terhadap sistemnya jalan itu akan menjadi terkendali. Seperti itu Om Leo. Iya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana menumbuh kembangkan kepedulian keamanan itu tidak saja menjadi tugas dan tanggung jawab bagian atau departemen security saja ya Om. Yeah. Artinya semua pihak yang ada di perusahaan itu harus peduli terkait dengan keamanan gitu. Mungkin dari top manajemen sampai ke teman-teman yang di operasional itu harusnya juga punya kepedulian yang sama gitu ya. Yeah. Dengan adanya kepedulian yang sama tadi tentu akan membuat keamanan menjadi penting gitu ya akhirnya. Yeah. Dan bisa saja mungkin nanti dari sisi cost malah jadi lebih efisien ya Om ya, karena semua ikut mengawasi, semua ikut mengamankan gitu ya. Betul. Jadi betul. Jadi semua untuk bisa membudayakan secara cepat nih mungkin kami sharing success story gitu. Bahwa salah satu hal yang penting dalam sukses mempreventif semua risiko itu ya harus risk based. Risk based itu kalau bicara security ya harus risk based security. Sehingga semua orang, semua pihak ikut mengawasi dan menjaga sasaran dan juga program security tadi jalan atau program pengamanan dan keamanan jalan. Yeah. Jadi nantinya tadi efek tangible-nya itu ya saving cost, produksi lancar gitu ya. Yang intangible-nya lebih gede lagi nih, unlimited benefit gitu ya. Misalnya investor semakin percaya dengan organisasi itu bahwa kalau udah PTA yang mengerjakan udah pasti aman, udah pasti nyaman gitu ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan dari stakeholder kunci atau investor sekalipun dalam ikut membesarkan organisasi atau mensukseskan kegiatannya gitu loh ya. Itu yang intangible benefit, yang unlimited nilainya. Reputasi, kemudian kepercayaan global competitiveness ya atau daya saing global dan sebagainya itu tidak lepas dari unsur-unsur keamanan. Ya Om, kalau menurut Om sendiri sekarang kan pemerintah lagi mendorong investasi gitu ya Om ya, mengundang investor untuk masuk ke beberapa sektor industri gitu ya Om ya. Kalau menurut Om sendiri dari pandangan Om nih, karena
sahabat Abjasi ini Om Subhan ini luar biasa sih aktivitasnya. Kadang-kadang saya kalau ketemu Om Subhan ini bisa hari ini di Kadin gitu ya, besoknya bisa di asosiasi yang lain, bahkan suatu saat bisa ketemu di pondok pesantren gitu. Jadi ini luar biasa nih Om Subhan nih, keliling terus. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Om, kan kalau selama ini kan pemerintah mendorong investasi gitu ya Om ya. Menurut Om sendiri nih dari kacamata Om ya, karena Om kan sering berinteraksi dengan banyak pihak gitu ya. Sebenarnya sektor apa Om yang menurut Om katanya perlu untuk kita dorong nih supaya aspek terkait dengan keamanan ini menjadi hal yang syarat yang utama nih supaya keberlangsungan dari investasi itu bisa terus langgeng gitu ya Om ya. Ya, menurut saya pertama yang semua sektor pasti perlu ya. Kesimpulannya adalah semua sektor usaha itu wajib dan harus dan perlu menerapkan aspek keamanan dan pengamanan. Sistem manajemen pengamanan itu sangat perlu sekali malah. Tapi untuk bisa memastikan implementasinya itu merata dan speed, itu ada strateginya. Strategi yang pertama yang sektor real dulu nih. Sektor real kita petakan. Sektor real itu kan ada konstruksi, ada mining, ada tambang dan sebagainya gitu ya. Karena mereka end usernya dalam menerapkan, menjaga dan mengevaluasi serta menghasilkan output yang selamat, aman dan nyaman tadi. Nah, tapi harus diingat bahwa seperti yang saya katakan di awal, keamanan itu tidak hanya fisik ya. Ada cybernya, ada keamanan data dan sebagainya. Nah, yang paling mempengaruhi salah satunya dari sektor real tadi ya pendana atau perbankan. Kan mereka nggak mungkin dong bisa lancar sesuai strategi atau target tanpa finansial yang clear, tanpa finansial yang kuat. Nah, salah satunya pendana itu kan kalau kita klaster ada dari pemerintah, ada dari perbankan, jasa keuangan perbankan dan jasa keuangan non perbankan. Nah, 3 aspek ini menjadi hulunya kesuksesan penerapan sistem manajemen pengamanan. Hulunya loh ya. Nah, kalau hulunya tegas dalam menerapkan syarat keamanan dan pengamanan itu mandatori bagi seluruh sektor real yang dia support atau yang dia berikan dukungan gitu, saya yakin sektor real itu juga karena dipaksa kemudian menjadi terbiasa, kemudian menjadi bisa dan kemudian menjadi budaya gitu loh. Karena ada paksaan yang mandatori dari perbankan yang mendanai satu proyek atau kegiatan. Atau lembaga perbankan non-bank, misalnya lenders, kemudian pendana-pendana global dan sebagainya ya, dana-dana lain lah. Terus pemerintah itu sendiri gitu loh ya. Pemerintah kan dalam hal ini ada Kapolri ya, kepolisian, ada undang-undangnya, ada peraturan kepolisian dan sebagainya. Nah ini kalau hulunya ini dikuatin lagi dalam memaksa dengan regulasi detail mengenai keamanan dan pengamanan bagi sektor real. Saya yakin sektor real itu akan semakin baik gitu. Karena kalau syarat-syarat utamanya itu diberlakukan, maka mau nggak mau, suka nggak suka pasti mereka akan melakukan. Dan mindset bahwa yang awalnya adalah beban karena extra cost itu akan menjadi enggak, karena mereka akan merubah menjadi satu investasi tersendiri kalau menerapkan itu. Jadi lebih dipercaya pemerintah, jadi lebih disupport oleh perbankan gitu, jadi lebih disupport oleh jasa keuangan non perbankan dan sebagainya. Nah sekarang PR kita nih Abjasi dan juga pihak-pihak terkait dalam mempercepat budaya keamanan dan keselamatan, salah satunya harus masuk ke sektor real dan sektor hulunya gitu loh ya. Karena kalau realnya saja itu bisa saja terjadi inkonsistensi. Tapi karena tidak ada paksaan yang masif gitu loh ya. Walaupun kita sudah kampanye terus-menerus bahwa keamanan keselamatan instrumen penting, integrasi dengan proses bisnis, kalau terjadi satu kejadian saja bisa babak belur gitu loh ya. Tapi kalau hulunya tadi 3 itu tidak dikuatin, regulasi dan kampanyenya juga sebagai syarat mandatori interaksi bisnis, itu akan jadi tantangan atau kendala tersendiri. Ya seperti kita ketahui bahwa sektor real ini menyumbang cukup besar ya Om ya terhadap pendapatan negara gitu ya Om ya. Jadi kalau misalnya seandainya tidak dikelola dengan baik terkait dengan aspek keamanan, tentu akan berdampak
cukup luas gitu ya. Iya. Istilahnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak-pihak terkait itu cukup besar gitu ya. Betul sekali. Nah, ditambah lagi sebenarnya sekarang Om ya, kan sekarang nih udah kita nih mulai memasuki era ekonomi digital nih Om. Di mana semuanya kan ditopang oleh adanya dukungan jaringan internet gitu ya Om ya. Iya. Artinya proses bisnis dan juga ekonomi itu kan sekarang nih udah mulai banyak menggunakan transaksi secara digital gitu ya. Yeah. Saya pikir juga penting untuk mungkin sahabat Abjasi, masyarakat dan juga dunia usaha juga memperhatikan aspek keamanan terkait dengan cyber ya Om ya. Betul. Itu karena keamanan cyber itu juga merupakan suatu hal yang tidak bisa disampingkan juga. Betul. Jadi ada dua hal ya Om ya. Artinya ada keamanan dari sisi fisiknya sama dan juga keamanan dari sisi cyber. intangible atau dari sisi cyber ya Om. Betul. Gitu. Nah, kalau Om sendiri gimana melihat Indonesia nih Om ya, secara keseluruhan terkait dengan mungkin kita fokus dulu terkait dengan keamanan nih Om ya. Bagaimana menurut Om melihat Indonesia itu bersiap gitu ya dalam menghadapi tantangan global ke depan gitu? Ya, menurut saya simpelnya adalah keamanan di negara manapun ya, atau di setiap negara khususnya di Indonesia sekalipun, itu yang harus bisa dijaga adalah faktor penyebab keamanan itu bisa berhasil atau tidak berhasil, stabilitasnya harus terus dijaga. Supaya keamanan output dan juga pelaksanaannya itu terkendali atau terjaga. Salah satunya adalah stabilitas politik. Ini penting ya, karena bisa dibayangin loh kalau stabilitas politik di kita ini terkendala gitu ya, itu pasti akan efeknya ke keamanan gitu. Kemudian yang kedua, stabilitas ekonomi. Ekonomi juga penting karena politiknya stabil, ekonominya tidak stabil, juga akan menimbulkan resiko keamanan ya. Kemudian yang ketiga, cyber atau keamanan data gitu ya. Keamanan data ini tidak hanya masalah rusak atau hilang data saja, atau pengambilan data secara tidak bertanggung jawab saja gitu ya. Tapi penggunaan media sosial yang tidak bijaksana juga bisa menimbulkan kegaduhan. Atau kalau itu digoreng lagi ke hal yang lebih masif, itu bisa menyebabkan risiko kekacauan gitu. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab tadi atau tidak bijak. Betul. Kemudian yang berikutnya ya faktor penegakan keamanan dari semua stakeholder yang ada di satu negara. Itu harus kolaborasi atau gotong royong gitu loh. Misalnya kepolisian atau TNI Polri, forum komunikasi pimpinan daerah, kemudian organisasi atau perusahaan yang ada di satu kota atau satu negara, asosiasi perusahaan dan sebagainya, itu harus kompak gitu loh, harus gotong royong. Karena kalau semua baik, apa yang tadi saya sebutkan itu, insya Allah keamanan dan aspek penerapan sistem manajemen pengamanan tentunya akan lebih bisa distabilkan atau dijaga gitu Pak. Nah ini Om, kebetulan kan kita live nih Om ya, kegiatan podcast kita, ada beberapa audiens yang bertanya ya Mas ya. Mungkin bisa dibacakan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Dari audiens bernama Andrianto Teguh. Safety dan security di lapangan seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Namun dalam organisasi perusahaan, kedua fungsi tersebut sering berada pada departemen atau divisi yang beda. Idealnya bagaimana? Ya, izin saya jawab ya Pak, Om Leo ya. Siap. Saya lupa terus nih, manggilnya harusnya Om nih, bukan Pak, karena sama-sama masih muda ini, belum kolonial ini. Ya, izin saya coba jawab ya. Jadi safety sama security itu yang harus dipahami sama adalah substansi, tujuan dan sasarannya itu harus terintegrasi dan sama ya. Outputnya menjaga kelangsungan usaha lancar, produktivitas meningkat, kesejahteraan atau keselamatan atau kesehatan pekerjanya juga terjaga, dan kemudian bisnisnya maju gitu ya. Dan semua happy, stakeholdernya juga maju, jangan hanya
main company-nya saja gitu ya, vendornya semua happy. Nah tapi dalam implementasinya sangat betul sekali, kadang-kadang ada yang disatukan dalam departemen khusus, misalnya QHSSE ya, Quality, Healthy, Safety, Security, Environment. Yang paling ideal memang seperti itu. Tapi kembali lagi ke core bisnis atau proses bisnis dari perusahaan masing-masing gitu loh. Kalau ternyata aspek security-nya itu dalam satu organisasi cukup dominan resikonya gitu ya, tidak kalah dengan safety atau bahkan lebih tinggi dari safety. Misalnya kayak Astra lah contohnya. Astra kan punya retail otomotif, bengkel, kemudian punya dealer-dealer dan sebagainya yang dalam tanda kutip resiko safety-nya itu mungkin tidak sebesar resiko keamanannya gitu ya. Itu bisa saja Astra kemudian menempatkan departemen security itu tidak disamakan atau tidak disatukan dengan departemen QHSE gitu. Misalnya di departemen General Affairs dan Security Departemen gitu, itu bisa saja. Tapi yang harus sama adalah mindset bahwa security dan safety itu harus terintegrasi. Siapapun yang menaungi aspek safety dan security harus sering ngopi bareng gitu loh Pak Leo ya. Ngopi bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, dan saling support gitu, supaya tidak ada overlapping, tidak ada overcost, tidak ada idle sumber daya dan sebagainya yang mengakibatkan tidak produktif atau efektifnya penanganan proses bisnis yang terintegrasi tadi. Seperti itu Pak Leo. Iya, terima kasih Om. Terima kasih Pak Adrianto Teguh. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi memang seperti yang kita ketahui seringkali kadang perusahaan-perusahaan itu menggabungkan gitu ya fungsi security dengan fungsi yang lain gitu ya. Mungkin izin menambahkan ya Om ya. Aspek keamanan itu sebenarnya yang paling penting harus disadari dan juga harus dipahami ya, bahwa keamanan itu bukan sektoral gitu ya Om ya. Artinya keamanan itu menjadi tanggung jawab semua fungsi yang ada di perusahaan gitu. Jadi sekalipun misalnya dia berdiri sendiri sebagai suatu unit kerja atau sebagai departemen, tapi kalau pemahaman ataupun awareness atau kepedulian terkait dengan keamanan itu tidak menyeluruh, itu juga nggak akan berpengaruh apa-apa ya Om ya, gitu. Di lain sisi juga ada perusahaan yang mungkin menggabungkan fungsi security dengan fungsi-fungsi yang lain, tapi secara bersamaan dia juga memastikan bahwa aspek keamanan itu dijalankan oleh semua unit kerja, itu justru malah lebih baik gitu. Betul. Ya intinya sebenarnya nggak jadi masalah juga sih Pak gitu ya, mau di mana aja gitu ya. Yang penting sebenarnya paling utama adalah bagaimana memastikan aspek keamanan itu menjadi suatu hal yang integral dari proses bisnis gitu. Sehingga tanggung jawab keamanan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapak atau terkait dengan tanggung jawab keamanan saja gitu ya, tapi juga menjadi tanggung jawab semua gitu ya yang ada di perusahaan seperti itu. Ya mungkin itu ya Pak ya. Ya betul. Om ya. jadi ke bawah-bawah nih kita antara Bapak sama Om. Ya mungkin itu Pak Andrianto ya, Pak Adrianto Teguh, terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Mungkin yang lain ada lagi? Ada. Ya. Ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Naufal Widianto. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Naufal dari UNJ. Wah ini mahasiswa nih Pak. Mahasiswa ya, waduh, izin mantap. bertanya Pak, apakah tim security perlu melakukan tingkat keamanan seperti melakukan pelatihan tanggap darurat seperti fire drill? Silakan Pak. Ya pasti perlu ya, karena tadi kalau kita lihat nanti teman-teman di mahasiswa juga perlu Pak Leo, kita coba nanti goes to campus ya, Abjasi. Goes to campus, misalnya kampus pertama yang kita kunjungi kampus A, katakanlah UNJ misalnya. Perlu disosialisasi apa itu sistem manajemen pengamanan, dari mulai regulasi utamanya, undang-undang tentang kepolisian misalnya, atau tentang apa peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya. Kemudian setelah itu masuk ke elemen-elemen dasarnya sistem manajemen pengamanan gitu loh ya, supaya teman-teman mahasiswa tuh tahu secara detail ya bahwa tanggap darurat itu juga wajib dilakukan di sektor atau usaha bidang keamanan maupun pengamanan gitu ya. Nah tidak perlu beda-beda antara drillnya safety dengan drillnya security, itu tidak harus berbeda waktu dan berbeda kegiatannya.
bisa saja disandingkan dengan prinsip atau goals yang sudah spesifik, apa sasaran di safety, apa sasaran di security-nya atau pengamanannya gitu loh ya. Dan terkait dengan gedung itu sangat penting sekali bagaimana kita bicara keamanan kebakaran gitu ya. Keamanan kebakaran itu tidak hanya tools yang dipakai untuk mempreventif dan mengkuratif kalau terjadi insiden kebakaran saja, tapi bagaimana sistem internet yang ada saat ini yang bisa dikendalikan dengan tombol itu kemudian mempengaruhi tools atau instrumen pemadam kebakaran yang ada di gedung gitu loh. Kalau kita nggak tahu ilmunya atau nggak tahu strategi preventifnya, gimana handphone pada jarak 1 kilo bisa melakukan remote control pada gedung dan kemudian berpotensi jadi kebakaran seperti di film-film itu memang sudah mungkin sudah ada gitu loh ya. Dan itu kan bagian dari pengamanan atau sistem keamanan pada keselamatan kebakaran gedung gitu. Jadi itu juga menurut saya sangat perlu. Dan tadi yang Pak Leo atau Om Leo sampaikan itu ini bukan kerja sektoral ya. Jadi orang HSE dengan orang yang memastikan tugas dan tanggung jawab keamanan dan pengamanan ini harus integral atau integrasi. Kegiatannya bisa disimultankan dan aktivitas drillnya juga bisa bisa dikolaborasikan, tidak harus sendiri-sendiri gitu loh Pak Leo. Mungkin itu Pak Leo. Ya. Baik Om. Terima kasih ini Mas Naufal Widianto ya. Pertanyaannya bagus. Izin tapi menambahkan. Tapi Ghost to Campusnya jadi ya. Oh iya, itu kayak itu menarik itu. Tuh Om ya. Nanti kita bikin semacam hibrid supaya kampus-kampus lain juga ikut diskusi di situ. Betul, jadi kita tidak perlu datang satu-satu dengan keterbatasan waktu, tapi sharingnya nyampe kemana-mana gitu loh Om Leo ya. Ya betul Om. Pertanyaan dari Mas Noval tadi sangat menarik ya, karena tim security di lapangan itu kan dia bekerja hampir 24 jam gitu ya Om ya, di beberapa instalasi atau di beberapa perusahaan gitu. Nah memang keberadaan mereka itu sangat penting dalam memastikan agar apabila terjadi sesuatu terkait dengan bencana ataupun terkait dengan suatu insiden, mereka bisa merespon cepat gitu ya. Iya, betul. Jadi karena mereka ada di depan gitu ya, fungsinya ya memang sebaiknya mereka diberikan pengetahuan dan juga keterampilan untuk penanganan tanggap darurat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi betul Mas, sebaiknya memang demikian. Tapi ada beberapa sektor industri yang kelihatannya tidak saja hanya teman-teman guard saja gitu ya, teman-teman security guard saja yang diberikan pelatihan, tapi juga ada tim khusus gitu ya, seperti misalnya sektor di oil and gas misalnya gitu ya, Om ya. Itu biasanya ada tim khusus tuh ya Om ya, karena kan nggak semua teman-teman security guard dia punya kompetensi dan juga keterampilan khusus gitu ya. Kayak misalnya terjadi insiden kebakaran di lepas pantai misalnya gitu kan, itu yang punya keahlian khusus itu kan tidak semua gitu ya. Dan memang tidak semua dilakukan oleh teman-teman security guard gitu. Tapi mostly kurang lebih yang banyak dilakukan itu seperti itu ya Om ya. Nah, yang kedua ini nyambung yang disampaikan Om Subhan tadi terkait dengan Ghost to Campus gitu ya. Nah, saya pikir ini ide yang menarik ya Om ya. Sebenarnya gini, kita perlu untuk memberikan sosialisasi dan juga mungkin masukan kepada teman-teman mahasiswa ya Om ya, bahwa keamanan itu bisa menjadi suatu profesi gitu. Jadi kita ingin ke teman-teman di kampus gitu ya, nyampaikan bahwa bidang security itu bisa menjadi suatu profesi loh gitu ya. Karena di beberapa perusahaan-perusahaan besar itu sangat membutuhkan ahli ataupun juga sangat membutuhkan profesional praktisi di bidang keamanan gitu ya. Yang saat ini mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin dibandingkan ahli di bidang safety atau keselamatan itu masih jauh gitu. Nah, saya pikir bagus kalau seandainya mungkin Mas Naufal di UNJ ya itu bisa menginisiasi gitu ya, mengundang kami untuk bisa hadir ke sana, itu sangat kita sangat senang banget ya Om ya gitu. Apalagi nanti kita mungkin akan berkunjung ke kampus-kampus gitu ya untuk memberikan awareness bahwa aspek keamanan itu penting dan
security itu bisa menjadi suatu profesi loh gitu. Iya. Gitu ya Om ya. Betul. Jadi security itu bukan hanya kita bicara satpam gitu. Iya. Saya Pak Om Subhan gitu ya, teman-teman profesional di bidang security itu kita ya di perusahaan-perusahaan juga kita memikirkan strategi pengamanan, memikirkan managing resikonya, mengelola resiko gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan hanya dilihat bahwa kalau bidang security jangan-jangan jadi satpam, enggak juga gitu ya. Ya kita ini semua satpam gitu ya. Cuman kita punya tugas yang dengan level yang berbeda-beda gitu ya. Betul sekali. Gitu ya, ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke. Lanjut sedikit nih Om. Ya. Saya dengar Om bikin buku. Ya, udah setahun yang lalu sih. Bisa cerita nih Om, tentang bukunya nih gitu kan? Om Subhan ini luar biasa, sangat aktif sekali, sangat produktif gitu ya Om ya. Makanya nggak salah kalau Abjasi meminta Om sebagai sekjen gitu ya. Bisa cerita sedikit Om, bukunya, tentang bukunya nih Om. Ya memang gini ya, kita ini kalau terlalu disibukkan dengan kegiatan atau tugas-tugas utama, itu menjadi kurang efektif. Banyak ahli atau senior yang mengatakan bahwa sesungguhnya leader yang sejati gitu ya, sesungguhnya leader yang sesungguhnya itu adalah orang yang kalau semakin sibuk itu semakin punya waktu untuk memanaging kesibukannya dengan produktivitas lebih gitu loh. Itu penting tuh, karena kata-kata senior saya yang sampai saat ini saya kutip gitu ya. Artinya kalau leader yang karena kesibukan pada top level, misalnya direktur di salah satu perusahaan atau apa, tidak bisa atau sedikit waktu untuk membuat dia lebih produktif, ya mungkin belum jadi leader yang sesungguhnya. Nah caranya banyak, makanya ada ilmu manajemen itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mendayagunakan tim ya untuk mensukseskan visi atau kegiatan organisasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan media digital. Kan 2020 sampai 2021 akhir itu kan hampir 2 tahun kita Zoom ya, atau diskusi digital, sharing knowledge secara digital. Nah, membuat buku itu juga bisa dibuat dari paparan-paparan kita yang kita rekam di online sharing tadi gitu loh. Pada saat kita bercerita ini ada 1,5 jam, kita jadikan teks. Jadilah misalnya 20 lembar. Terus nanti pada saat kita rapat kerja di perusahaan kita rekam gitu ya. Zoom-nya atau Google Meet-nya itu kita rekam, kita ambil. Lalu intisarinya kita pindahkan ke teks. Jadilah 15 lembar. Sehingga pada saatnya hanya 7 bulan itu rekaman-rekaman itu kemudian menjadi satu buku. Dan saya sebenarnya sudah menyiapkan sekitar 5-6 judul detailnya, karena kemarin kan baru masternya aja ya, master berpikirnya gitu, atau template globalnya mengenai ekonomi KIHSSE, bagaimana unsur quality, healthy, safety, security, dan enviro itu berdampak ke ekonomian gitu loh. Jadi kita sudah nggak bicara APD secara detail, masih kita singgung tapi tidak kita detailkan bicara APD, bicara tanggap darurat, bicara hazard dan sebagainya. Tapi lebih ke sharing success story ataupun kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu dalam mengelola quality, healthy, safety, security, dan enviro gitu loh, KIHSSE tadi. Sehingga harapan kami dengan buku itu, seluruh manajemen dan stakeholder yang terkait akan semakin memahami betapa pentingnya unsur KIHSSE dan topik kita pada pagi hari ini untuk menjamin keberlangsungan usaha. Karena di situ ada contoh-contohnya juga bagaimana ekonomi safety, ekonomi healthy, ekonomi enviro, ekonomi security, ekonomi quality. Nah, saya baru merilis buku itu satu, ekonomi KIHSSE. Nanti ada 6 judul turunannya yang berbentuk satu jilid itu yang sudah mendetilkan ekonomi kesehatan. Itu gimana tuh dampaknya pandemi dan post pandemi terhadap keekonomian perusahaan. Terus nanti ada ekonomi quality, bagaimana dampaknya bekerja dengan baik dengan produk unggul atau sesuai dengan
yang diperjanjikan terhadap keberlangsungan usaha. Nanti ada juga buku yang keempat ya, berarti nanti ada ekonomi tentang keamanan. Ekonomi keamanan gitu loh. Jadi economical security gitu ya. Di situ akan kita bahas dampak kalau terjadi kecil aja ancaman bom, belum terjadi bomnya loh ya. Ini Om Leo, baru ancamannya saja. Dan kemudian viral kemana-mana. Apa dampaknya terhadap perusahaan dan bisnisnya. Terus buku yang kelima tentang ekonomi enviro. Bagaimana kemudian environment, social, and governance itu berdampak signifikan dalam pengajuan investasi pendanaan. Dan lain-lain lah. Yang terakhir nanti kita juga yang jilid 6 itu akan kita keluarkan, yaitu ekonomi tentang integrasi kerja KIHSSE. Jadi mungkin nanti yang ketujuhnya adalah integrasi antara safety dan security secara keekonomian gimana, itu akan kita detilkan lagi gitu loh. Dan tadi kuncinya kalau kita mau pasti ada jalan, kalau kita tahu pasti ada caranya. Dan kalau kita leader pasti kita tidak semakin sibuk dengan seluruh kegiatan kita, karena kita bisa memanaging semuanya dengan baik. Dan tugas utama tetap kita prioritaskan. Seperti itu Om Leo. Luar biasa Om. Nah, nggak salah kan Om Subhan sebagai Sekjen Abjasi yang luar biasa nih pengalamannya. Bahkan beliau masih meluangkan waktu untuk buat buku gitu ya Om ya. Ditunggu Om nanti serial bukunya nih Om, bisa di-sharing. Nanti mau izin Om Leo, Om Ketum nih ya. Siap. Yang ekonomi keamanan kita akan kolaborasi antara Abjasi dan beberapa asosiasi yang terkait dengan pengamanan ya. Misalnya siap. Mungkin di sini hadir teman-teman saya di Abu Dhabi juga, Sekjen Pak Surya, Ketua Umum Pak Agus Dermawan dan sebagainya, nanti akan kita libatin. Termasuk Pak WKU Ketenagakerjaan kita yang di Kadin Indonesia, Pak Adi Mahfudz, kita juga akan libatkan gitu ya. Supaya komprehensif dan supaya dipakai mindset atau hasilnya ini ke semua sektor industri dalam memaksimalkan peran keamanan bagi keekonomian perusahaan. Mungkin seperti itu Om Leo. Siap Om, terima kasih banyak Om. Ya, sahabat Abjasi dimanapun berada, tanpa terasa nih kita sudah hampir sejam nih Om, kita ngobrol-ngobrol nih. Nah sebelum kita akhiri mungkin Om ada sedikit closing statement Om kepada sahabat Abjasi, adik-adik mahasiswa, kemudian mungkin pelaku dunia usaha dan juga mungkin teman-teman dari asosiasi. Silakan Om. Ya, makasih Om Leo. Selamat siang teman-teman sahabat Abjasi, pelaku dunia usaha, rekan-rekan asosiasi yang bergerak di keamanan dan pengamanan, serta teman-teman sekalian semuanya saja gitu ya. Terakhir sebelum meng-closing podcast ini, saya hanya ingin mengulangi bahwa keamanan dan keselamatan itu adalah hak asasi setiap orang. Sehingga kalau kita menerapkannya dengan baik dan efektif dan optimal, tentu dampaknya pasti akan ke perusahaan, karena kita membela kepentingan hak asasi gitu ya. Benefitabilitas, kemudian keberlangsungan usaha dan sebagainya, insya Allah akan feedback terhadap perusahaan atau organisasinya. Kemudian yang kedua, tanpa adanya dukungan leader itu mestinya akan sulit diterapkan ya, karena lagi-lagi keamanan dan pengamanan itu adalah long life journey ya, atau long life goals. Jadi perlu ada kesinambungan rencana strategis dari para leader dan manajemen untuk memastikannya jalan terus gitu ya. Dan kuncinya untuk berhasil harus gotong royong dengan semua departemen yang ada di setiap organisasi dan juga organisasi di ekosistem bisnisnya. Kolaborasi, tidak sektoral. Dan saat ini digitalisasi juga sangat membantu mensukseskan aspek keamanan dan pengamanan di satu organisasi. Insya Allah dengan begitu organisasi akan bisa maju terus dan bisnisnya berkesinambungan. Demikian Om Leo. Siap. Terima kasih banyak Om. Sekali lagi terima kasih banyak Om Subhan yang sudah meluangkan waktu nih ikut di dalam kegiatan podcast Abjasi. Ditunggu mungkin nanti bisa sharing terkait dengan serial bukunya nih Om ya. Siap. Insya Allah. Siap. Baik, sahabat Abjasi dimanapun berada, selesai sudah kegiatan podcast Abjasi pada hari ini. Kita tunggu
kegiatan podcast Abjasi berikutnya. Ya, Om Leo, ya. Nah, jangan lupa nih sahabat Abjasi untuk selalu mengikuti podcast Abjasi, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube podcast Abjasi. Dan apabila mungkin sahabat Abjasi ada yang penasaran atau ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kami di Abjasi, silahkan bisa browsing di website kami abjasi.or.id, atau bisa juga mengunjungi Instagram kami di abjasi/id. Mudah-mudahan nanti sahabat Abjasi bisa mendapatkan banyak informasi ya terkait dengan Abjasi, dan juga tentunya terkait dengan dunia security di Indonesia. Dan tentu kita juga terbuka ya Om Leo, kalau ada sahabat Abjasi dan teman-teman dari asosiasi yang ingin terlibat juga dalam podcast kolaborasi dengan Abjasi, terutama untuk mengimplementasi apa yang kita podcastin pagi hari ini gitu. Apa langkah konkretnya nih dari semua sektor? Kita terbuka, misalnya sektor perbankan, non-bank mau kolaborasi diskusi mengenai cyber security, keamanan digital dan sebagainya. Silahkan nanti bisa menghubungi website kami di Abjasi atau teks email ya, untuk kita respon di periode berikutnya oleh admin kami. Mungkin begitu ya Om Leo. Betul. Jadi intinya kita terbuka ya Om ya. Tempatnya di mana? Tempatnya podcastnya? Podcastnya kita kebetulan pindah-pindah nih Om. Iya. Tapi salah satunya di Menara Astra. Menara kita Astra lantai saat ini ada di Menara Astra 59. Ada 59. Jadi silakan kepada sahabat Abjasi, teman-teman asosiasi, dan juga dunia usaha, apabila kita ingin berkolaborasi, kita sangat terbuka Om ya, gitu ya, intinya itu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada sahabat Abjasi dimanapun berada. Sampai jumpa dalam kegiatan podcast Abjasi berikutnya, dan sekali lagi salam aman dan juga selamat. Salam sukses. Ya, terima kasih. Mantap.